Di sebuah desa terpencil bernama Ciptakarya, hiduplah seorang pemuda bernama Tegar. Tegar dikenal dengan penampilan fisiknya yang kurang menarik. Wajahnya memiliki bekas luka cacar, tubuhnya kurus, dan giginya sedikit berantakan. Meski begitu, Tegar adalah pribadi yang sabar, rendah hati, dan sangat rajin beribadah. Ia sering menjadi bahan ejekan pemuda-pemuda di desanya. "Hei, Tegar, kalau kau punya cermin, apa kau masih berani melihat wajahmu sendiri?" ejek salah satu dari mereka. Namun Tegar hanya tersenyum kecil dan berkata, "Yang penting, Allah melihat hati kita." Setiap pagi, Tegar memulai harinya dengan membersihkan masjid. Ia menyapu lantai, menata sajadah, dan memastikan tempat itu nyaman untuk para jamaah. Tidak hanya itu, ia juga membantu anak-anak desa belajar mengaji setelah sholat maghrib. Anak-anak itu menyukai Tegar karena kesabarannya dalam mengajar mereka. Di desa itu, tinggallah Zahra, seorang gadis cantik yang menjadi pujaan hati banyak pemuda. Zahra memiliki kulit bersih, senyum yang manis, dan suara yang lembut. Ia adalah anak seorang pedagang kaya, tetapi ia dikenal sebagai gadis yang sederhana dan berhati baik. Zahra memiliki prinsip hidup yang berbeda dengan kebanyakan gadis. Ia tidak terpesona oleh harta atau penampilan fisik. Zahra mendambakan seorang suami yang soleh dan memiliki hati yang tulus. Namun, banyak pemuda di desa itu yang merasa bahwa Zahra terlalu pemilih, dan sulit didekati. Suatu hari, Zahra mendengar ceramah Ustaz Fahri di masjid. Dalam ceramahnya, Ustaz Fahri berkata, "Jangan pernah menilai seseorang dari rupa atau hartanya. Yang Allah nilai adalah hati dan amalnya. Jika seseorang dekat dengan Allah, ia akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya." Kata-kata itu menggugah hati Zahra. Mulai saat itu, Zahra memperhatikan Tegar. Ia melihat bagaimana Tegar selalu tersenyum meskipun sering diejek. Zahra juga mengamati bagaimana Tegar memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan melayani para jamaah masjid tanpa pamrih. Hatinya mulai terpikat pada ketulusan Tegar. Zahra lalu memberanikan diri berbicara dengan ayahnya. "Ayah, aku ingin menikah," katanya dengan suara pelan. Ayahnya terkejut, tetapi dengan tenang bertanya, "Siapa yang kau pilih, Zahra?" Dengan penuh keyakinan, Zahra menjawab, "Aku ingin menikah dengan Tegar." Ayah Zahra terdiam sejenak. Ia tahu siapa Tegar, dan ia tahu penampilannya sering menjadi bahan ejekan. Namun, ia juga tahu bahwa Tegar adalah pemuda yang sangat soleh. "Jika itu keinginanmu, ayah akan mendukung. Tetapi apakah kau siap dengan pandangan dan ucapan orang-orang?" Zahra menjawab, "Aku tidak peduli apa kata orang, ayah. Aku percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh pandangan manusia." Kabar bahwa Zahra ingin menikah dengan Tegar menyebar dengan cepat. Banyak yang terkejut, bahkan ada yang menertawakan keputusan Zahra. "Apakah dia buta?" komentar beberapa orang. Tetapi Zahra tetap pada pendiriannya. Ketika ayah Zahra menyampaikan lamaran kepada Tegar, pemuda itu sangat terkejut. "Saya ini bukan siapa-siapa, Pak," katanya dengan nada rendah hati. Namun, ayah Zahra menjawab, "Engkau adalah pria yang memiliki hati paling mulia di desa ini. Zahra melihat itu dalam dirimu." Pernikahan sederhana pun digelar di masjid desa. Zahra dan Tegar tampak bahagia, meskipun banyak yang memandang dengan rasa heran. Namun, lambat laun, orang-orang mulai melihat bahwa kebahagiaan mereka bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Setelah menikah, Zahra dan Tegar membangun kehidupan bersama. Mereka membuka sebuah usaha kecil di depan rumah mereka, menjual hasil kebun organik. Usaha ini tidak hanya menjadi sumber penghasilan,
tetapi juga membantu warga desa yang kurang mampu dengan membeli hasil panen mereka dengan harga yang adil. Kehidupan Zahra dan Tegar membawa perubahan besar di desa. Warga desa yang dulu suka mengejek Tegar kini menghormatinya. Mereka mulai menyadari bahwa keimanan dan amal baik jauh lebih berharga daripada penampilan fisik. Suatu hari, seorang pemuda yang dulu sering mengejek Tegar datang meminta maaf. "Maafkan aku, Tegar. Dulu aku tidak pernah melihat kebaikanmu. Kau telah menunjukkan bahwa hati yang baik adalah yang paling berharga." Tegar tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menyimpan dendam. Aku hanya berdoa agar kita semua menjadi lebih baik." Tahun demi tahun berlalu, Zahra dan Tegar dikaruniai dua anak yang cerdas dan soleh. Anak-anak mereka menjadi cerminan kasih sayang dan pendidikan yang mereka tanamkan. Zahra sering berkata kepada anak-anaknya, "Ingatlah, kebahagiaan sejati bukan dari apa yang terlihat, tetapi dari apa yang dirasakan." Di usia tuanya, Tegar tetap menjadi panutan di desa. Ia sering diundang untuk memberikan ceramah di masjid-masjid sekitar. Dalam setiap ceramahnya, ia selalu berkata, "Allah tidak pernah melihat rupa atau harta kita. Yang Allah lihat adalah hati kita. Maka jadikanlah hati kita bercahaya dengan keimanan." Ketika Tegar meninggal dunia, seluruh desa berduka. Ia dikenang sebagai sosok yang membuktikan bahwa cinta dan kebahagiaan sejati lahir dari hati yang tulus. Zahra, yang tetap mendampinginya hingga akhir, tersenyum sambil berbisik, "Aku tidak pernah menyesal memilihmu, Tegar. Kau adalah hadiah terindah dari Allah." Kisah mereka menjadi inspirasi di desa itu dan sekitarnya. Zahra melanjutkan perjuangan Tegar, mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah memandang rupa, tetapi memandang hati dan iman. Cipta Karya menjadi desa yang penuh dengan pelajaran tentang keikhlasan, kebaikan, dan keberkahan hidup.